Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kebijakan larangan ekspor CPO berdampak kepada petani sawit. Apa langkah yang perlu dilakukan agar sawit petani kembali terserap? Kita akan membahasnya bersama petani sawit, Bapak Wayan Supatmo. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, dan kita juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga KSP, tapi sampai saat ini belum ada satupun pihak yang bisa bergabung bersama kami dalam dialog kali ini. Kita akan lanjutkan pertanyaan ke Pak Wayan. Pak Wayan, bagaimana sebetulnya kondisi petani sawit sejak adanya larangan ekspor CPO? Kondisi petani sawit saat ini sejujurnya sudah diambang kebangkrutan. Sudah diambang kehancuran kebangkrutan. Karena sebagian pabrik kelapa sawit sudah tidak menerima TBS dari petani. PKS yang masih menerima, harganya pun di bawah harga pokok produksi atau biaya produksi. Harga pokok produksi saat ini sejak perang Rusia-Ukraina, harga pupuk dan herbisida naik 2 kali lipat. Saat ini biaya produksi sudah Rp1.800 per kilogram minimal itu. Ketika di PKS harganya hanya Rp1.500, pasti petani merugi, apalagi di bawah itu. Baik, artinya sudah berapa besar Pak kerugiannya Pak Wayan yang diderita oleh para petani sawit ini? Kalau hasil kolektif kami, analisa data kami dari seluruh petani sawit 2,6 juta kepala keluarga seluas 6,8 juta hektar. Selama 17 hari ini kerugiannya 13,6 triliun. 2 minggu ini. Ini baru dibandingkan dengan harga normal 3.600 kemarin, kurang lebih sebulan lalu. Kalau dibandingkan harga di Malaysia, saat ini di petaninya 5.600. Malaysia itu murid kita dulu. Kita harus mulai belajar malu dengan murid kita. Di Malaysia, sawitnya petani jadi rebutan pabrik kelapa sawit. Di Indonesia, kelapa sawit anugerah Tuhan bagai sampah karena tidak laku terbuang-buang sampai membusuk, bahkan membusuk di pohon karena tidak dipanen, karena harus per 15 hari dipanen. Jika tidak, maka buah sawit yang busuk di pohon akan menjadi sumber penyakit pohon sawit itu sendiri. Pak Wayan, artinya saat ini pabrik-pabrik sudah menolak sama sekali pasokan sawit mentah dari petani, artinya tidak ada penyerapan sama sekali sawit petani, Pak? Parsial ada yang menyerap, parsial total tidak menerima. Saya menganggap itu wajar, karena pabrik kelapa sawit bisa menerima apabila sawitnya petani diproses menjadi CPO, CPO-nya bisa dipasarkan. Bagaimana kalau pabrik kelapa sawit pasar CPO-nya hanya ekspor selama ini, karena 34 juta ton CPO kan diekspor, sementara ekspor ditutup oleh pemerintah. Ini tentu kita tidak bisa menyalahkan PKS. Baik, itu Pak Wayan. Prinsipnya. Baik, Pak Wayan, larangan ekspor CPO yang diterapkan oleh pemerintah ini kita belum mengetahui sampai kapan akan diakhiri ataupun akan dicabut. Artinya apa yang akan terjadi pada petani sawit apabila pasokan sawit di petani terus-menerus menumpuk dan tidak terserap? Ya pasti petani akan bangkrut. Kedua, industri sawit akan melakukan PHK massal karyawan. Jutaan. Dan menurut Gapki, paling lambat 3 minggu lagi sudah jelas pabrik kelapa sawit tidak bisa menampung hasil panenan petani. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tahu ini semua. Tidak akan mungkin beliau akan membiarkan kami petani sawit dan industri sawit sengsara seperti ini. Tentang sawit. Lucu sekali kalau pabrik kelapa sawit Indonesia itu kolaps, sementara pabrik kelapa sawit daya
merebut pasar CPO ekspor dari Indonesia, direbut Malaysia dan Thailand. Ini harus jadi waspada tinggi. Untuk itulah kami dengan segala kerendahan hati, saya selaku petani kecil, ya hanya orang kampung, memohon kiranya kepada Bapak Kepala Negara Joko Widodo kiranya dikaji ulang untuk stop ekspor CPO. Kiranya dicabutlah pada kesempatan pertama demi kebaikan kami petani sawit, demi PKS dan solusi untuk saudara kita agar harga minyak goreng rendah tidak sulit. Kami per tahun iuran dipungut oleh BPD PKS 71 triliun, Mbak Fitri. Kalau diambil 20 triliun untuk memborong minyak goreng di 20 pabrik minyak goreng di Indonesia, kan ada 74 pabrik minyak goreng. Lalu diserahkan ke Bulog. Bulog mendistribusikan, mau gratis, mau harganya diskon, mau... Saya kira mudah sekali, asal melibatkan praktisi. Sekali lagi, sangat mudah diatasi untuk minyak goreng agar harganya murah, petaninya makmur sejahtera, devisa dapat 515 triliun, asalkan praktisi petani sawit yang inovatif dilibatkan untuk diskusi masalah ini. Saya kira mudah sekali. Pak Wayan, dalam kondisi saat ini, pasca adanya larangan ekspor CPO yang berdampak pada anjloknya harga sawit dan kemudian kepada para petani sawit yang mengalami kerugian ataupun kebangkrutan, apakah sejauh ini pemerintah sudah pernah berkomunikasi ataupun memberikan solusinya kepada para petani sawit? Sementara ini belum ada, ya hanya nasihat supaya lebih bersabar, karena memang keinginan Pak Jokowi untuk harga minyak goreng 14.000 berlimpah. Kami memahami, tapi sebaiknya kita telaah, kita kaji ulang keputusan stop ekspor CPO. Negara ini milik kita semua, termasuk milik saya juga, termasuk milik seluruh petani sawit. Saya kira itu yang harus jadi perhatian serius. Sekali lagi Mbak Fitri, saya yakin dan percaya Pak Jokowi melihat kami yang sedang sengsara. Oke, Pak Wayan, tapi apakah ada langkah yang akan dilakukan, terutama oleh Asosiasi Petani terkait kebijakan larangan ekspor CPO ini? Besok pagi kami keluarga besar Apkasindo dari 22 provinsi, 146 kabupaten se-Indonesia akan aksi prihatin, demonstrasi secara intelektual. Kami tahu persis bahwa demonstrasi diatur oleh undang-undang dan dilindungi sepanjang sesuai SOP-nya. Dan saya tahu persis kami ingin dihargai, maka kami harus menghargai aturan. Saya cinta bangsa dan negara ini, untuk itu kami tidak mau ditunggangi oleh kepentingan golongan tertentu atau perorangan yang motivasinya sesaat saja. Itu kami besok demonstrasi perwakilan dari 22 provinsi ke Kemenko Ekonomi dan ke Istana Negara. Itu Mbak Fitri. Yang maksud tujuannya... Pak Wayan, tadi Anda katakan sampai saat ini memang belum ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, tapi apabila ditanyakan kepada pihak asosiasi petani ataupun petani sawit, apa sih sebetulnya alternatif lain yang masih bisa dimiliki ataupun bisa dilakukan oleh petani agar sawit yang dipanen ini tetap dapat dibeli oleh industri ataupun dapat tetap terserap? Mudah sekali. Ya, mohon maaf. Kebetulan saya salah satu anggota Dewan Pakar Sawit Apkasindo. Mudah sekali Mbak Fitri, yang penting nawaitunya. Kita punya niat baik untuk membangun bangsa ini semua bela rasa. Ya, petani sawit dilibatkan untuk diskusi telah asbab. Kami iuran 71 triliun setahun ke BPD PKS. Kami dipungut pajak 85 triliun ke Kemenku. Kalau disisihkan 20 triliun saja untuk memborong minyak goreng di pabrik kelapa sawit, disubsidikan ke saudara kita yang kurang mampu, lalu diserahkan ke Bulog untuk bertanggung jawab ke sasaran yang tepat. Sangat sederhana dan mudah. Saya siap kapan saja dipanggil untuk memberi solusi konkret ini.
Ini tidak sulit, mudah. Baik. Asal kita punya niat baik untuk kebaikan bangsa tanpa kecuali. Baik, kita harapkan ada langkah solutif ke depannya nanti. Terima kasih Pak Wayan Supatno telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.